siang Bapak Ibu. Yang pertama tentunya saya bersyukur sekali bahwa di Universitas Padjadjaran memiliki tim Satgas COVID sehingga kita senantiasa mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait dengan penanganan COVID-19 di sekitar kampus kita. Kang Fedri tetap semangat ya Kang, hatur nuhun info-infonya yang selalu di-share di grup champion kita. Ya, ada beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan, walaupun tadi juga sudah disinggung oleh Kang Iqbal, beberapa hal yang sama terkait tadi bagaimana hotline atau media komunikasi yang bisa kita pegang untuk menyampaikan informasi-informasi seputar COVID yang ada di unit kerja kita. Kemudian yang kedua, tadi berkaitan dengan juga tadi kata Kang Ian, Satpam itu takut sama dosen. Jangan-jangan dosen ini memang menyeramkan ya. Mungkin saya punya masukan bagaimana kalau dibuat sebuah semacam video gitu ya, video sosialisasi bagaimana dosen, mahasiswa, tendik itu masuk ke Universitas Padjadjaran dengan protokol kesehatan yang ada. Termasuk di dalamnya video itu menampilkan bagaimana alur gitu ya. Alur kita masuk dari pintu mana, kemudian ada tadi testing dulu di awal atau tes suhu di awal atau di pintu masuk, sampai kemudian pulang juga lewat pintu sebelah mana mungkin, dan kemudian bagaimana contoh aktivitas di fakultas katakanlah, supaya bisa menjadi role model bersama sehingga harapannya seluruh dosen atau seluruh sivitas akademika Universitas Padjadjaran dapat mematuhi apa yang sudah kita tunjukkan melalui video sosialisasi. Kemudian yang kedua terkait dengan testing swab, saya tidak tahu apakah pastinya ada alasan-alasan tertentu yang melandasinya. Apakah memungkinkan jika swab ini ada di sekitar Jatinangor, artinya bahwa kita memiliki balai kesehatan di Jatinangor, apakah bisa? Jadi tidak hanya di Balkes DU, tidak hanya di RSP Ekman, karena memang mayoritas kita ada di Jatinangor, sehingga ketika dalam kondisi tertentu kita bisa langsung tes di sekitar kampus kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya saya juga apakah memungkinkan juga, karena ini juga berkaitan dengan sisi psikologis tentunya, tapi alasan saya menyampaikan usul ini adalah lebih kepada kewaspadaan kita bersama. Apakah kita mungkin menampilkan secara berkala tadi di website tadi bahwa kita memiliki data terkait dengan Bapak Ibu dosen, karyawan ataupun mahasiswa yang terpapar COVID-19. Sifatnya real time ya datanya, itu lebih kepada kewaspadaan saja, supaya kita juga tahu di angka berapa atau persentasenya berapa kita harus menyadari atau waspada atau menginjak rem darurat, istilah di Jakarta mungkin ya, atau istilah nasional untuk Universitas Padjadjaran, sehingga kita sama-sama aware. Intinya adalah kita sama-sama aware, kita sama-sama peduli, sehingga aktivitas akademik ataupun riset kemahasiswaan itu tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang sangat ketat tentunya. Kemudian yang terakhir tadi mungkin perlu diperjelas terkait dengan penggunaan Wisma PUPR untuk bisa membantu sivitas akademika Unpad yang terpapar. Itu saja. Terima kasih, Kang Dandi. Baik, terima kasih. Tangannya boleh turun, Mas. Nanti pegal. Saya akan nanti menanya. Baik, terima kasih Mas Ari. Pertanyaannya juga mewakili beberapa pertanyaan yang ada muncul di chat box ya. Jadi bisa sekalian kita perjelas di sini. Yang pertama ini usulan bagus dan justru saya mau minta bantuan dari tim Vkom juga nih, bikin video ya Mas ya. Salah sendiri kok usul, jadi salah usul ya. Video emang orang Vkom keren-keren kok. Tapi iya kan, Kang Dandi juga kan dari Vkom. Gitu. Tapi kalau masalah video, usulan nyata. Tapi video memang periode semester lalu sudah kita buatkan ya mengenai prokes, kemudian juga pada saat ujian UTBK kita juga ada buat ada video khusus tentang prokesnya seperti apa. Yang terbaru sekarang mungkin juga akan dibuat ya. Nanti akan minta bantu juga pada teman-teman Vkom ya, terutama Pak Jimmy yang ada di sini. Nah, siap-siap Pak Jimmy.
Saya senang sekali ya menyuruh orang lain. Baik, itu yang pertama, video keren banget usulnya. Tentu saja itu akan lebih membantu, apalagi kalau bisa kita siarkan secara berkala ya di media yang bisa diakses oleh semua orang. Nanti ditambah juga dengan baligo dan expander yang juga terus-menerus akan kita produksi. Sekaligus tadi juga untuk membantu meningkatkan kepercayaan dirinya satpam ya. Jadi satpam itu nanti kan lebih percaya diri kalau di belakangnya ada baligo yang menguatkan pekerjaan mereka. Gitu. Seperti halnya bagaimana mempoinkan termogan ke dahi, itu juga akan dibuatkan expandernya untuk memperkuat. Baik, yang kedua tadi tentang masalah tes swab ya, tes swab inginnya ada di Nangor. Setahu saya sih memang ada di Nangor ya, karena UTBK kemarin juga kita menggunakan nakes yang ada di Jatinangor, tapi mungkin lebih jelasnya mungkin Kang Yayan seperti apa, apakah memungkinkan ada tes swab di sekitar Nangor, jadi hanya di Bakes BU saja, tapi juga di klinik di Jatinangor? Ya, ini yang sedang kami usahakan, karena terus terang saat ini lab sentral yang ada di Jatinangor itu kehabisan bahan, ya. Dan saya berusaha untuk mengawal dalam 1-2 minggu ke depan bahan itu bisa mudah-mudahan available gitu ya, karena kadang-kadang harus inden, tapi mudah-mudahan available sehingga nanti teman-teman bisa mulai running lagi testing di lab sentral ya, khususnya untuk fokus di Jatinangor. Selama ini kita menggunakan kerjasama dengan puskesmas tempat dan memang sangat terbatas karena kadang-kadang harus menunggu jadwalnya. Jadi kita minta hari ini, nanti dijadwalkan tergantung ya, kadang-kadang 2 hari lagi, kadang-kadang 3 hari lagi. Tapi setidaknya kita berbuat sesuatu dengan mencari yang ada gitu. Nah, oleh karena itu nanti tolong kami doakan saja nih semua bahannya tersedia dan sehingga kita bisa running lagi dalam waktu secepat-cepatnya begitu. Kemudian tadi itu tentang Wisma PUPR ya? Iya, kebetulan ada juga yang bertanya di sini, Kang Arif Irmansyah ya dari FISIP ya, tentang PUPR itu bagaimana aksesnya, bagaimana cara menggunakannya, kemudian apakah support apa saja yang diberikan oleh Satgas. Kami memang menggunakan fasilitas PUPR itu dengan rekomendasi awal dari champion. Jadi begitu champion nanti mengidentifikasi ada si A, si B yang memerlukan, nanti kami akan perlu nomornya, nomor handphonenya, identitasnya, sedikit riwayatnya, kenapalah nanti kemudian kami akan tugaskan dokter relawan yang akan memverifikasi, gitu. Memverifikasi itu termasuk sekarang tinggal di mana, apakah memang kondisi tempat tinggal saat ini itu tidak mungkin, kemudian gejalanya bagaimana, jangan-jangan gejalanya sudah sebetulnya harusnya dirujuk ke rumah sakit gitu ya, karena di sana kita tidak ada dokter yang standby, yang ada itu dokter jarak jauh, jadi lewat telepon, WA gitu ya, untuk berkomunikasi dengan yang ada di PUPR. Nah, setelah diisolasi di PUPR, nanti kita berikan surat keterangan sehat pasca isolasi begitu. Jadi bukan surat bebas COVID ya, tapi surat sehat, karena secara pedoman kalau sudah diisolasi 10 hari, 3 hari bebas gejala itu secara kondisi sudah tidak setidaknya sehat, dan kalaupun ada virus itu tidak menularkan biasanya ya secara klinis. Mungkin kadang-kadang kita dites ya positif, tapi tidak semua yang mengandung positif itu menularkan sebetulnya, karena itu tergantung dari viral load. Apalagi kalau yang kita pakai masker terus-terusan, itu sebenarnya kemungkinan untuk menularkannya sangat kecil ya, ketika kita dalam kondisi sehat, itu secara general seperti itu. Demikian untuk masalah testing. Jadi kami sedang berusaha untuk mengadakan lagi bahan habis pakai yang sudah habis. Dan memang sekarang sangat terbatas karena kita sekarang harus sudah mulai menggunakan resources Unpad ya. Sedangkan dari BNPB itu sudah tidak ada lagi supply ke kami. Demikian. Ya, terima kasih Kang Yayan. Kemudian tadi mengenai ini juga pertanyaan kemarin banyak sekali yang saya lewat WA Japri ya. Apakah ada datanya tidak tentang kondisi
perkembangan COVID di kampus. Tadi usulnya Mas Ari ada di display secara berkala supaya jadi awareness juga buat kita semua. Mungkin ada yang bisa menjawab. Ini juga ada pertanyaan yang sama di kolom chat, cuman saya nggak tahu namanya siapa ini. KI itu siapa ya? KI atau KL ya? Biasanya bisa itu. Ada yang bisa membantu mungkin menjawab? Pak Pustani mungkin mikrofonnya ya buka ya. Izin tanya mungkin Pak. Oh, bentar, nih menjawab dulu satu pertanyaan. Sebentar. Mungkin saya boleh nanti ditambahkan sama yang lain. Siap, Pak. Halo? Halo. Halo, siapa di situ? Ya, boleh. Nggak, Pak. Baik, terima kasih banyak kesempatannya, Pak Dani. Untuk mendisplay, kita perlu mengintegrasikan sistem informasi, dan tujuan sistem informasi untuk mendisplay tersebut menurut saya tentu tidak untuk publik ya. Jadi kalaupun diakses itu ya untuk kita-kita aja. Nah, sistem informasi nanti muncul khusus COVID dan sebagainya itu supaya untuk kita-kita aja perlu integrasi dengan yang lain. Misal sebelumnya udah ada database di data kita semua, berapa nomor induk kepegawaian kita misal, sehingga di mana fakultasnya dan sebagainya itu disimpan oleh yang kita sering sebut SIAT ya, SIAT. Sehingga kalaupun membuat sistem informasi tampilannya baru, tapi sebenarnya di baliknya itu database-nya yang bisa berhubungan, sehingga misal yang bisa buka ini mah internal, khusus yang punya password SIAT misal. Pas dibuka, ya jadi jangan kemana-mana keluar dan sebagainya. Dan pas dibuka tentu ada role-nya. Role itu maksudnya kalau yang bukanya admin mungkin tahu sampai nama dan sebagainya. Karena kondisi medis mungkin rahasia, belum tentu. Kalau saya misalnya terbuka nih, saya COVID, saya terbuka, tapi kan belum tentu yang lain. Sehingga kalau cuma number mah, jadi kita saling tahu, wah fakultas ini meningkat, wah fakultas ini dari 17 fakultas ditambah SPS misalnya, wah jadi grafiknya kelihatan, tapi nama mah khusus role tertentu, role admin, super admin dan sebagainya lah gitu. Yang dalam konteks ini perlu tahu sampai menelepon dan sebagainya. Jadi maksudnya sistem informasi memang sedang dalam nanti mungkin yang menjawab dari Kak Satgas sama Pak Oli dan sebagainya yang bisa membantu jawaban ini. Tapi intinya menuju ke arah sana karena roadmap perlu ada. Saat ini kita yang simple Google Drive dan sebagainya. Memang tantangannya Google Drive, maksud saya Google Form ya. Tantangannya Google Form itu untuk menyatukan antar database atau pakai application programming interface, itu API mungkin yang lebih mengerti nanti. Itu sulit dengan Google. Yang saya tahu, mungkin yang lebih ahli nanti bisa menambahkan. Jadi kalau Google Drive susah, tapi Google Drive bisalah untuk kondisi darurat udah. Misalnya dari ini, nanti secara teknis ya bisa nanti data yang sudah ada mana nanti dibicarakan dengan informatika yang ahlinya sehingga bisa diintegrasikan dengan sistem kampus. Work smarter tadi ada di sini lagi di mana pengumpulan orang dan sebagainya. Intinya ini perlu kolaborasi integrasi. Yang sekarang sih minimal Google Drive masing-masing fakultas sudah dibantu oleh Pak Oleh juga ya sistemnya dan sebagainya. Mangga sekiranya ada tambahan dari Kak Satgas Pak Oleh. Mangga Kang ya. Jadi intinya displaynya itu memungkinkan ya. Tinggal ada integrasi data yang penting ya, lewat sistem supaya lebih akurat gitu. Mangga Kang Yayan ada tambahan? Ya, saya sangat mengharapkan konektivitas ya atau silaturahim kita dalam arti sesungguhnya gitu. Dan itu diimplementasikan dengan kita tahu siapa yang sakit itu aja. Dan ketika membutuhkan pertolongan, mohon sistem informasi silaturahim ini yang muncul gitu. Jadi ketika seseorang memerlukan pertolongan, maka kami siap untuk membantu begitu. Jadi intinya adalah toh dashboard tadi itu gunanya kan untuk memberikan warning gitu, memberikan warning. Namun angka-angka tadi kan harus disertai dengan yang kualitatif ya. Akan beda kalau ada seorang yang sakit dengan sesak napas dengan tidak kan gitu ya. Nah itu.
Nah, dengan demikian nanti champion ini, tadi ada yang bertanya tentang karakteristik champion. Bagi saya, apa ya, yang punya tingkat kepedulian tinggi mungkin ya, itu akan lebih nanti bekerja dengan apa, dengan care gitu, dengan apa, kepedulian gitu, dengan bukan karena instruksi lah gitu ya. Bagaimanapun kalau kita kerja dengan instruksi, asal teh, aduh disuruh-suruh kayak gitunya, tapi concern dengan masyarakat, dengan dan ingin memberikan solusi gitu. Jadi ketika ada yang sakit kita menolong dengan cara yang sederhana gitu ya, dengan cara menyampaikan. Nanti juga biasanya kami minta izin kan, izin share nomornya, nanti di share, nanti kami akan beritahu siapa yang akan menghubungi, dan kadang-kadang nanti ada feedback gitu. Jadi seperti misalkan pernah kejadian di share nomor yang bersangkutan nggak respon, kita minta nomor swab istrinya, gitu. Kemudian di share nomor istrinya, tapi kan kita nggak tahu siapa istrinya kan gitu ya. Itu Satgas itu. Nah, champion inilah yang nanti jadi semacam apa namanya, LO lah ya, liaison officer yang bisa kita connect dengan yang di bawah. Nah, hal ini sebetulnya yang biasanya lebih menolong ya untuk memberikan solusi gitu. Di samping nanti tentu ada tadi isian amari segala macam yang sudah terkonek dengan dokter relawan juga. Tapi biasanya dengan sentuhan personal ini kemudian nanti ada perubahan perilaku atau kewaspadaan yang lebih gitu. Karena biasanya kadang-kadang maaf ya, ini beberapa kejadian mahasiswa apa ya, mungkin karena pemahaman yang masih belum kuat ya, sehingga apa namanya, ya kita nanti bisa membantu lah dalam hal ini. Karena kami juga paham ketika kita mengandalkan puskesmas itu, ya tahu sendirilah puskesmas lah gitu ya. Kenapa kita juga banyak yang tidak kenal puskesmas, karena kalau puskesmas itu lama segala macam. Nah, kita akan jadi buffer di sini ya. Kita menjadi buffer, bukan berarti kita juga memiliki banyak dokter, tidak. Saat ini hanya 2 dokter saja. Tapi nanti kalau kita rasakan overload, ya nanti kita akan tambah, kita rekrut lagi dokter-dokter yang ada. Jadi dashboard insya Allah nanti mungkin nanti kita juga mohon izin untuk kita hati-hati nanti dalam membuat interpretasi atas dashboard tersebut, karena transmisi itu ada 2 gitu, ada yang di lingkungan kampus ya, ada yang di luar kemudian dibawa ke kampus gitu, ada yang pure di luar gitu, dapatnya itu di keluarga atau di tempat kosan dan lain-lain. Nah, ini interpretasinya kan kalau nanti kita per unit kerja seolah transmisinya terjadi di mana itu lain hal gitu. Nah, ini barangkali interpretasi dari dashboardnya nanti yang juga nanti kita bisa sama-sama kaji ya, supaya nanti jangan sampai yang banyak kasusnya juga merasa minder ya, tapi yang tidak banyak kasusnya juga merasa lebih gitu ya. Mungkin ini juga nanti kita interpretasikan dengan baik lah. Tapi insya Allah Pak Aul ya, nanti kita saya coba akan membuat dashboard yang simpel dulu. Nanti dari situ baru kita yang penting kemanfaatan dari dashboardnya mungkin nanti bisa membantu untuk kita tadi itu apa ya tandanya, warning ya bagi pimpinan yang membantu untuk apakah perlu membuat kebijakan yang khusus gitu dengan situasi seperti itu. Misalkan tidak usah ada kelas sama sekali atau kelas untuk grup itu di stop gitu ya. Nah, itu barangkali dashboard yang akan membantu pimpinan ya untuk memberikan keputusan. Enggak, turun. Ya, turun, Dr. Yayan. Ini juga sekaligus juga untuk menjawab pertanyaan apakah di Satgas itu ada tim surveillance. Jawabannya ada ya. Salah satunya itu Dr. Fedri ini surveillance juga sebenarnya. Tapi mengenai display datanya, kalau boleh mohon izin saya untuk menerangkan sedikit ya Pak Satgas, bahwa saat ini kita memang fokusnya ke arah respon dulu nih. Lagi keadaan yang cukup tinggi eskalasinya seperti ini, kita konsentrasi ke respon dulu. Tapi data nanti akan ada rekapannya gitu. Pada saatnya nanti tentu saja setiap data akan kita publikasikan, dan itu salah satunya tugas saya memang untuk mempublikasikan hal tersebut. Insya Allah nanti kita bisa sama-sama mempublikasikan apa yang bisa dipublikasikan tanpa harus membuat panik gitu ya. Tadi betul kata Dr. Freddy, memang ada beberapa data yang tidak bisa kita berikan pada siapapun gitu, hanya pada orang-orang tertentu saja, karena kalau resikonya adalah kita akan membuat kepanikan.
kalau sudah panik, fatigue, bisa kacau nih penanganan. Seperti itu. Baik, sebelum ke Pak Atep Rustandi nih, tadi ada yang kelewat jawaban untuk ke Kang Iqbal ya tentang masalah data tadi. Jadi kalau kita kalau champion sudah punya data, terus mau dikemanakan, kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk melaporkan? Gimana Kang Yayan atau Kang Ferdi? Atau mungkin Pak O? Ya. Kita sih tidak kaku ya, pada dia tidak harus pimpinannya, tidak harus dekan. Kadang-kadang nanti paralel gitu. Kadang-kadang munculnya teh dari banyak gitu. Ada dari pimpinannya, ada dari champion. Bagi kami nggak masalah gitu. Tapi yang paling khawatir justru yang tidak ada sinyal gitu ya. Nah, kalau itu. yang banyak sinyalnya segala macam, wah ini berarti kualitasnya ini atau prodinya nih luar biasa ini. Artinya kita juga jadi alert. Gitu. Tapi kalau nggak ada sinyal ini yang khawatir saya justru. Ya. Ya. Kalau mungkin sedikit menambahkan di rapat koordinasi kemarin yang harus terinformasikan adalah paling tidak wakil dekan 2 untuk fakultas dan manajer SDPI di fakultas. Kemudian kalau untuk di direktorat itu sekretaris direktorat. Jadi paling tidak tadi disampaikan oleh Dr. Yayan memang tidak kaku, namun paling tidak jika ada Bapak Ibu tim champion yang mendapatkan informasi ada seseorang terkonfirmasi, kemudian ada suspek atau ada apa, silakan diinformasikan ke pimpinan unit kerja yang bersangkutan, juga paralel ke Satgas sebetulnya. Jadi tidak harus pimpinannya yang melaporkan gitu. Nah, kemudian tadi disampaikan apakah yang kapan yang dilakukan surveillance atau juga pendampingan gitu ya oleh Satgas, ya tentu saja yang melaporkan ke kami gitu. Yang melaporkan ke Satgas, kalau tidak melaporkan ya kami juga nggak tahu gitu ya. Jadi tentu saja basisnya adalah pelaporan. Makanya tadi disampaikan oleh Kasatgas bahwa kita akan mencoba membuat satu dashboard yang lebih mudah dipakai dulu aja, sehingga itu jadi media kita untuk melakukan penelusuran dan pengambilan keputusan. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih. Ini juga untuk di-highlight mungkin ya, karena ada beberapa keluhan juga atau kecurigaan atau apa ya, pertanyaan gitu, untuk ada beberapa fakultas yang tampaknya tenang-tenang saja, ya, tidak ada pelaporan, ketika ditanya sepertinya semuanya aman. Di sini kami mungkin ingin meng-highlight bahwa untuk pelaporan itu kita sangat membutuhkan transparansi gitu ya. Jadi tidak usah ada yang ditutup-tutupi, tidak usah ada yang disamarkan gitu. Karena pelaporan apabila ada gejala COVID di unit kerja atau di fakultas itu bukan sebuah aib, tapi merupakan suatu hal yang harus segera ditindaklanjuti gitu. Jadi mohon sekali agar selalu terjalin komunikasi yang intens. Maka setiap ada kejadian tolong segera dilaporkan ke Satgas gitu ya. Seperti itu mungkin. Mangga Pak Atep, ada yang mau tanyakan? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggak Pak? Terdengar Pak Atep. Ini ada beberapa yang mungkin ada yang saya pertanyakan juga Pak. Begini, karena saat ini musim kan sedang ekstrim ya, cuaca ekstrim, sehingga di sini kalau saya melihat banyak sekali, bukan hanya di lingkungan Unpad saja, tetapi di luar kita juga di lingkungan warga setempat itu banyak penyakit-penyakit baru seperti batuk flu gitu ya. Nah, ketika orang terjangkit penyakit flu, pada saat padahal yang mereka rasakan itu hanya flu gitu, sehingga mereka harus isolasi mandiri 14 hari. Nah, disinilah yang saya lihat ini benar-benar penyakit flu, batuk, atau benar-benar positif COVID. Sehingga di sini di bulan ini mungkinnya peningkatan COVID ini sangat melonjak gitu kan, karena berbarengan dengan adanya penyakit flu dan batuk di musim ini gitu Pak. Nah ini saya bagaimana menyingkapinya, sementara di gedung kita saja di rektorat ada beberapa pegawai yang terkena batuk flu gitu. Tapi ketika diperiksakan dia reaktif gitu, dia reaktif. Bahkan mereka juga ketika disarankan untuk swab ketakutan, takut dipositifkan, padahal hanya flu, 3 hari sembuh, paling lama 1 minggu sembuh.
Nah, sementara kalau diperiksakan ke dinas tertentu itu akan dipositifkan, Pak. Nah, itu pertama. Kedua, terjadi juga kemarin waktu saya membaca, karena saya sebagai monitoring media, hari Senin saya membaca di salah satu surat kabar, itu ada pembongkaran makam di makam Cikadut, itu makamnya makam khusus COVID, sekitar 139 makam dibongkar kembali karena dinyatakan negatif. Nah, ini yang jadi pertanyaan, yang dimakamkan itu benar-benar positif atau memang bagaimana gitu. Sehingga di sini banyak orang yang berspekulasi, jangan-jangan ini bohong, jangan-jangan tidak semua positif, sehingga orang banyak yang menentang. Ini bagaimana cara menyikapinya seperti itu. Kemudian saran, bagaimana kalau di setiap gedung di Universitas Padjadjaran itu ditempatkan langsung atau ditugaskan langsung petugas-petugas khusus, bukan hanya champion, tapi petugas medis khusus. Sehingga apabila ditemukan pegawai atau tendik, dosen atau siapapun yang ada keluhan-keluhan seperti batuk, itu langsung ditangani dengan jemput bola gitu, Pak. Karena kalau kita sarankan, ayo periksa, dia pasti tidak akan mau. Tapi kalau kita sudah siap di situ, langsung mau tidak mau, ya didatangi gitu kan. Mau suruh pulang, ya suruh pulang gitu kan. Itu salah satu bentuk untuk menekan angka tingkat pertumbuhan COVID di Universitas Padjadjaran. Dan mungkin ada satu lagi, mungkin ini ada sedikit saran Pak ya, mudah-mudahan ini saran bisa masuk, dan ini juga pernah saya alami, pernah saya terapkan juga ke 4 orang, dia benar-benar positif COVID, bahkan salah satunya adalah dai terkena juga gitu kan. Ketika dia terkena COVID, saya hanya sarankan dengan cara obat tradisional, yaitu mandi dengan menggunakan air garam, berendam setengah jam dengan air garam setiap hari. Dan alhamdulillah ada yang 2 hari sembuh, ada yang 1 minggu sembuh. Saya bilang, oh ini benar juga gitu kan. Jadi berendam dengan air garam, jadi pencegahannya bisa 3 kali seminggu, berendam dengan air hangat campur garam. Kemudian untuk pengobatan bisa setiap hari menggunakan air garam. Dan itu proses penyembuhan cepat sekali. Itu sudah 4 orang kita terapi dengan cara seperti itu dan sembuh alhamdulillah. Bahkan yang terakhir ada laporan sembuh 2 orang tadi alhamdulillah Pak, katanya saya terapi menggunakan mandi air garam, saya sudah sembuh, sekarang dia lagi nyetir-nyetir di mobil katanya, sudah bebas keluar masuk katanya. Nah mungkin itu saja Pak pertanyaan saya, mohon bagaimana cara menyikapinya yang tadi itu, karena sekarang terkait banyaknya penyakit flu dan batuk yang mungkin diasumsikan sama dengan penyakit COVID gitu Pak. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atep, Pak Atep ini pengobatan alternatif dan juga pelaku. Gitu, saya juga sempat disetrum sama Pak Atep nih. Baik, jadi kalau bisa saya sedikit simpulkan ya, tadi adalah mengenai bagaimana sikap kita terhadap keluhan-keluhan lain yang sebenarnya keluhan di luar COVID, tapi terjadi juga di lingkungan kita, dan ketakutan bahwa itu akan di-COVID-kan kalau dilaporkan ke Balai Kesehatan atau ke pelayanan kesehatan gitu ya. Lalu mungkin konfirmasi tadi Pak Atep ingin dikonfirmasi bagi yang mungkin ada tahu informasinya tentang pembongkaran di Cikadut itu, kenapa banyak yang dibongkar kembali gitu ya. Dan tadi ada beberapa saran yang mungkin nanti bisa kita bahas. Maka mungkin ada bisa ditanggapi. Kang Ferdi, bagian yang itu, bagian yang objektivitas pemeriksaan ya? Ya. Baik. Di sisi manusia ada faktor persepsi, pengetahuan, fearness, ketakutan, dan sebagainya. Sebelum COVID yang saat ini, baru terima hasil labnya kemarin, saya nilai CT-nya rendah. Sebetulnya sebelumnya itu pernah sakit juga, bahkan mengiranya itu COVID. Jadi nyeri badannya, sakitnya mirip pilek sih. Biasa kan pilek tuh nggak enak badan, nyeri awak gitu ya. Pegel-pegel. Pegel, nggak enak aja pokoknya. Nah, setelah itu muncul, karena persepsi di otak, sebentar, saya nggak bisa memberikan mudorot sama orang, karena saya nggak tahu saya COVID atau bukan. Jadi saya karantina mandiri. Karena kan kalau udah istilah isolasi, itu untuk yang positif. Karantina adalah untuk yang masih ragu, ini positif negatif. Jadi saya mengkarantina diri, makanan diantar, dan sebagainya. Ya, seakan-akan saya COVID, seakan-akan. Lama-kelamaan, tes.
negatif. PCR, langsung PCR. Ya. Dites lagi, dengan jarak adalah pokoknya. Sama puskesmas dites lagi. Negatif lagi. Jadi maksudnya, nggak, kalau tes yang kedua kan setelah lapor puskesmas, sebenarnya awalnya lapor puskesmas terus nggak dijawab-jawab. Ya udah, dijawabnya baru kemudian mangga janjian tes jam 9 besok ya, hari Rabu dan sebagainya. Nah, datang tes, nah udah gitu negatif juga. Oh, berarti benar negatif. Ya, kalaupun saya keluar rumah, saya akan menularkan flu. Sementara yang saya pelajari sebagai saya dengar ceramahnya Pak Amiruddin gitu ya, bahwa kalau kita mau ibadah terus ke masjid aja ya, tapi kita tahu kita teh flu atau COVID gitu ya, nanti kita akan menularkan sama yang lain. Jadi saya belajarnya saya mah nggak ingin ngasih mudarat sama orang lain, jadi udah gitu. Mau di COVID-kan mau enggak gitu ya. Nah, misal gitu ya, udah mau flu juga dah. Nah, ternyata saya dites bukan COVID. Jadi kita tahu kepastian. Nah, sekarang saya ada di posisi yang lain. Saya tes COVID. Bukan di COVID kan memang objektif COVID. Karena kan saat tes kan jika bergejala dan dicek antigen positif, maka dianggap positif. Bukan di COVID kan, tapi karena itu memang COVID secara scientific methodnya itu udah COVID. Nah, ketika informasi itu keterima, manusia dengan persepsinya masing-masing, takut dan sebagainya, stigma dan sebagainya terkumpul sehingga menjadi kayaknya nih, saya maksudnya tidak mengambil persangkaan bahwa kok nggak penerimakan sih misal gitu ya. Jadi dari sisi keobjektifannya kita ya sebagai manusia perlu sama-sama belajar. Saya pernah di kondisi keduanya ya, yang satu ternyata negatif, sekarang ya sudah. Akhirnya saya berpikir saya sudah divaksin kemarin, dapat vaksin, tentara vaksin yang divaksin sama tentara vaksin alami kena COVID beneran. Sehingga tentara 1 tambah tentara 2 saya lama-kelamaan akan makin kuat dengan tetap menjaga kesehatan. Jadi maksudnya dibawa ke hal positif. Nah, untuk membawa ke hal positif tersebut dari perilaku, memang kita perlu bareng-bareng sih membentuk budaya di Unpad sendiri. Ayo kasih tahu lagi, kasih tahu, lama-kelamaan yang asalnya takut. Jadi ya sudah, memang saya COVID, ya sudah, ayo kemana? Ada ke PUPR, masih ada dan sebagainya penanganan selanjutnya. Jadi itu dari sisi persepsi. Kalau yang tadi, yang kedua, yang terakhir tadi, yang tentang direndam air garam dan sebagainya, saya belum baca sebagai saya belum baca sih. Mungkin kekurangan ilmu saya, tapi dalam menyembuhkan suatu penyakit ada faktor biological, psychological, sosial dan sebagainya. Dari sisi biological, apakah selain direndam air garam juga memakan makanan bergizi, memakan ini, sehingga pada saat diteliti dari berbagai variabel, sekiranya kita bisa menghubungkan antara variabel direndam air garam, variabel gizi, variabel olahraga, variabel wellness, banyak. Coba dihubungkan dengan regresi misal. Ya, entah logistik, entah apa, terserah lah. Ternyata direndam air garam misalnya, oke. Itu baru kita bisa bilang, ternyata direndam air garam, ternyata enggak, ternyata yang lain makan bergizi, ya atau tidak. Nah, ternyata, dari model tersebut. Jadi maksudnya adalah, menurut saya, kita perlu meneliti lebih lanjut, sehingga saat kita berbicara ke publik, ya, yang mana selain air garam, ada makan bergizi, oh iya, kita jangan dulu sebelum kita menelitinya. Menurut saya ya, sebagai saya udah menghitung statistiknya ini. Ya saya sih akan berpendapat seperti itu, bahwa kita perlu objektif. Makanya tadi saya bilang saya ingin menjawab keobjektivitasan yang tadi ya, pertama yang fairness tadi, sekarang yang terkait informasi, metode apapun. Sekiranya ada penelitiannya, ayo kita share bareng-bareng. Demikian. Terima kasih Kang Fedri. Jadi intinya mungkin kalau sebagai saran untuk pengobatan alternatif mungkin saja bisa ya, karena ada beberapa bukti yang menunjukkan itu keberhasilan. Namun menurut kami sih jangan juga langsung percaya diri kayak tadi ya, laporannya langsung nyetir kemana-mana, itu agak riskan juga. Lebih baik tetap dibarengi dengan pemeriksaan medis supaya jelas pasti gitu ya, apakah memang yang bersangkutan itu sudah bebas dari gejala atau tidak gitu.
Demikian. Terus tadi tentang maaf, setiap gedung ada petugas medis khusus, ini bagaimana nih? Mungkin dari Kasatgas atau dari Direktur SDM bisa menjelaskan? Pak Dandi. Ya. Mungkin yang ingin coba saya dari Pak Rustandi ya? Pak Atep ya, Pak Atep Rustandi. Pak Atep, mohon. Satu-satu mungkin. Jadi memang dalam domain penyakit, grup penyakit yang mirip influenza itu bisa kita sebut dengan ILI ya, influenza-like illness, atau grup penyakit yang mirip dengan influenza atau flu. Dan COVID ini itu adalah penyakit yang memang gejalanya mirip influenza atau flu. Dan seringkali tidak bisa dibedakan kecuali dengan pemeriksaan laboratorium. Begitu. Itu salah satu faktanya. Dengan demikian, kalau ada seorang bergejala flu, kita saat ini tidak bisa bedakan seorang itu apakah karena coronavirus, atau influenza virus, atau bahkan virus-virus pernapasan lain. Ya. Nah, pada saat awal-awal terjadinya COVID, kita secara umum Indonesia memiliki keterbatasan yang sangat besar dalam hal pemeriksaan laboratorium. Sehingga pemeriksaan laboratorium ini tidak bisa dilakukan dengan cepat. Hanya permasalahannya, ketika ada pasien-pasien yang parah, kemudian hasil pemeriksaannya belum keluar, tapi derajat keparahannya itu demikian cepat sampai meninggal, dan hasilnya belum keluar, karena keterbatasan ya, kecepatan pemeriksaan laboratorium di Indonesia, sehingga untuk kita unsur kehati-hatian, maka lebih baik kita menganggap itu COVID dibanding dengan tidak COVID. Gitu. Nah, unsur kehati-hatian inilah yang diterapkan, sehingga istilahnya supaya kita jangan nanti menyesal di kemudian hari kalau ternyata terbukti itu COVID. Nah, fenomena itulah yang kemudian ditangkap oleh media massa dan kemudian diberitakan dengan cara pemberitaannya yang tersendiri begitu. Sehingga sebetulnya ya ini tergantung dari media sendiri apakah melakukan konfirmasi atau tidak kepada pihak rumah sakit yang melakukan penanganan protokol ini gitu. Dan setelah dibahas, memang media tersebut tidak pernah melakukan cover both sides gitu ya, atau mengklarifikasi sebetulnya seperti apa. Itu berkaitan dengan pemakaman yang di Cikadut. Untuk air garam, perlu diketahui, memang selama ini ada teknik membersihkan saluran napas bagi yang mengalami ISPA dengan saline water, atau disebut dengan saline nasal wash irrigation, di mana saline water ini adalah air garam pada dasarnya, dengan cara menggunakan alat seperti pipet karet, menyedot air garam yang steril, kemudian disemprotkan pada satu saluran hidung, kemudian akan keluar dari hidung yang lain, yang akan membersihkan saluran napas dari berbagai kotoran, tanda kutip, termasuk ingus, dan lain-lain, ketika seorang itu pilek atau menderita gejala yang begitu banyak kotoran yang ada di dalam hidung. Dan memang itu juga digunakan untuk mengambil virus-virus yang ada di situ dan mengeluarkannya. Hanya hati-hati ketika kita melakukan tindakan itu nanti cairannya itu infeksius sebetulnya. Kalau kita memang sedang sakit, ya kemungkinan cairannya infeksius. Sehingga kalaupun kita mau menggunakan itu silakan, mungkin bisa menghemat, tidak usah mandi. Karena sumber dari biasanya COVID itu ada di saluran nafas. Sehingga saya pikir itu sudah banyak digunakan ya untuk membersihkan, termasuk dengan banyak minum. Jadi banyak minum itu nanti membersihkan dan mempercepat sehingga virus-virus yang ada itu masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung ada asam lambung yang kemudian akan secara natural mematikan virusnya. Demikian mungkin tanggapan saya. Untuk dokter medis, intinya saat ini kami baru bisa menyediakan dokter jarak jauh, ya, dokter yang nanti mungkin bisa berkomunikasi dengan seseorang tanpa halangan jarak dengan telepon gitu. Untuk yang off-site
offline maksudnya nanti tentu kami pikirkan karena saat ini memang sangat terbatas sekali tenaga dokter yang ada. Bahkan perlu saya sampaikan ada beberapa dokter di klinik Unpad yang juga sedang sakit saat ini dan harus isolasi mandiri. Demikian Pak Dandi, terima kasih. Ya, terima kasih, Yan. Jadi gitu Pak Tep ya. Jadi untuk usulan menyediakan tenaga medis di setiap gedung memang sangat ideal ya kalau setiap gedung ada tenaga medisnya. Tapi saat ini memang terkendala SDM ya. Dan memang sangat disayangkan beberapa tenaga kesehatan kita juga memang sekarang dalam keadaan sakit. Dan mereka terkena juga pada saat bertugas gitu. Jadi itu juga harus kita pikirkan. Untuk sementara tadi solusinya adalah dengan menggunakan dokter jarak jauh dan yang paling utama adalah mengoptimalkan kinerja dari champion ini untuk terus berhubungan untuk dapat respon langsung dari Satgas. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Baik, kita mendekati waktu yang sangat terbatas ya. Ada beberapa pertanyaan yang muncul di chat box dan mungkin ada beberapa yang bisa dijawab dengan singkat. Ini dari Teh Ira ya, dari psikologi. Tadi sempat bertanya, belum sempat dijawab, data Amari itu dapat diakses oleh fakultas atau tidak? Kemudian apakah ada tautan khusus untuk pelaporan ke Satgas? Maka mungkin bisa langsung dijawab mungkin oleh Pak Aul atau Pak Yayan tentang mengenai tadi, Amari apakah bisa diakses datanya oleh fakultas? Lalu apakah ada tautan khusus untuk pelaporan dari langsung saja untuk data Amari itu hanya bisa diakses oleh kami tim Satgas dengan dokter. Tapi kalau memang nanti diperlukan, bisa, hanya masalahnya kami belum partisi, jadi itu semua sivitas akademika gitu, jadi belum kita partisi per prodi atau apa mungkin ya. Jadi nanti mungkin kita akan coba pilah. Memang kelemahannya ketika kita mengisi Amari itu belum ada program studinya Pak, jadi ya. Memang belum terintegrasi gitu. Itu satu kelemahannya. Jadi nanti kalau sudah siap, nanti kami coba akan share dengan teman-teman sekalian, karena saat ini informasi program studi atau fakultasnya itu belum ada gitu. Yang ada itu NIP. Nah, NIP itu kan tidak langsung ya, harus ke Pak Alan dulu nanti disatukan dulu dengan data-data unit kerja gitu. Demikian. Ya. Demikian untuk Taira. Oh, tadi tautan kalau mau pelaporan tuh ada tautan khusus selain tadi yang mungkin lewat WA group ya, apakah ada tautan khusus yang disediakan? Kita mau nyiapin nggak ya? Caranya. Yang ada itu yang Google Form yang dari Pak Aul mungkin? Google Form aja ya, Google Form itu untuk laporannya. Betul. Itu langsung diterima oleh tim SDM yang juga termasuk dari bagian Satgas. Betul, dan itu dimonitor oleh kami Pak Dandi. Cuma memang yang ada di kami itu memang baru untuk dosen dan tendik saja. Gitu. Sedangkan kalau Satgas itu menerima yang mahasiswa juga. Jadi memang di sini nanti kita akan adakan integrasi gitu ya. Tapi mau tidak mau kan kita harus ada data someone should start somewhere lah ya. Jadi makanya kita coba dulu untuk dosen dan tendik. Seperti yang disampaikan, mungkin sampai dengan saat ini kita sudah ada beberapa laporan dan kita monitor gitu untuk dosen dan tendik ini. Misal sampai dengan hari ini tercatat ada di 40-an ya. 40-an yang terkonfirmasi tendik itu 25 dan dosen 15 gitu. Nah, adapun mahasiswa itu datanya memang ada di Satgas. Jadi memang tadi disampaikan bahwa kita perlu satu dashboard yang harmonis lah ya gitu. Mungkin begitu. Ya. Baik, begitu ada sistemnya pasti akan langsung diinformasikan ya kepada para champion. Ya, pasti ya. Demikian. Baik, kita sepertinya harus menuju ke pertanyaan terakhir karena waktu juga terbatas. Ini dari Pak Yudi ya sebagai PIC-nya Hybrid Learning, Pak. Pertanyaan juga berhubungan juga dengan Hybrid Learning. Yang pertama tadi usulan ya Pak ya, call center dipegang lebih dari satu orang. Betul ya, pada saatnya nanti ketika kita sudah memiliki data nomor yang dedicated untuk komunikasi antara Satgas dengan champion, itu petugasnya nanti akan diatur, pasti tidak akan lebih dari satu orang karena kebayang kewalahannya kalau cuma ditangani oleh satu orang gitu. Sementara
fakultas saja ada 17 gitu kan dari berbagai level. Nah, itu pasti akan kewalahan. Nanti biar itu PR-nya Paul untuk tugaskan orang-orang seperti itu. Oh, dan juga nanti kita akan dibantu juga oleh teman-teman mahasiswa. Siapa tahu nanti juga bisa ada beberapa yang diperbantukan untuk menangani call center. Lalu pertanyaan terakhir dari Pak Yudi adalah khususnya tentang menyikapi pembukaan hybrid learning nanti, mengingat eskalasi COVID yang meningkat, gitu. Apakah ada antisipasi yang tertentu gitu untuk menyikapi loading orang yang nanti akan masuk ke kampus? Ada yang bisa jawab mungkin mengenai itu? Bagaimana tindakan antisipasi kita untuk menghadapi loading warga Unpad yang nanti akan memulai perkuliahan? Ya, baik. Jadi mungkin dari saya ya. Jadi Pak Yudi, Prof. Yudi, terima kasih atas ini ya concern-nya. Jadi memang terkait hal ini sepertinya kita akan terus melakukan evaluasi, mungkin bisa hari per hari ya, untuk melihat progres daripada kesiapan kita. Jadi memang hybrid learning implikasinya itu cukup banyak karena mobilisasi orang, dosen, termasuk juga mahasiswa dan juga termasuk juga tenaga kependidikan, itu juga perlu diawasi dengan baik. Dan kita tentu saja akan memperhatikan juga perkembangan terkini ya, gitu, untuk melakukan evaluasi terhadap eksekusinya bagaimana. Tentu saja kita mencoba hitung-hitungan lah ya, coba hitung-hitungan kira-kira bagaimana cara untuk bisa memfasilitasi dan juga memitigasinya gitu. Nah, oleh karena itu inilah salah satu bentuk strateginya, yaitu dengan membentuk tim champion gitu untuk membantu tim Satgas, karena Satgas juga mungkin terbatas ya dengan dari jumlah orang dan juga lingkup serta konsentrasinya, karena seperti halnya Dr. Yayan, selain Kasatgas juga di fakultas punya tugas struktural gitu kan, jadi memang kebagi-bagi gitu. Jadi maka dari itu kita juga perlu partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk bisa bekerja sama dalam hal ini. Load ini tentu saja kita perhitungkan dan kita laporkan langsung ke pimpinan tertinggi di universitas gitu untuk disampaikan kebijakan atau arah yang selanjutnya seperti apa. Mungkin itu Pak Dandi. Ya, baik, terima kasih Paul. Mohon izin kalau saya agak sedikit tambah waktu kita untuk diskusi 10 menit ya. Karena tampaknya Ibu Tuti ada hal penting, Ibu Tuti Pahria yang ingin disampaikan. Tapi mohon mungkin pendek aja ya Bu ya. Mangga Bu. Baik, terima kasih Pak Dandi atas waktunya. Ya, mungkin ini terkait dengan mahasiswa sebenarnya awalnya, karena memang di keperawatan kemarin itu kita mencobakan untuk luring lab. Nah, disitulah kita ketahuan dan tim champion juga sudah lapor dan sudah ada follow up gitu. Jadi intinya sih perilaku ya. Kalau saya lihat tuh perilaku ini sangat-sangat berperan gitu. Jadi bagaimana mendisklosur kondisi gitu, baik mahasiswa, dosen maupun teknik. Jadi mendisklosur ini tuh masih ragu-ragu gitu, dengan berbagai alasan tentunya. Mungkin karena stigma, mungkin karena nggak mau repot, dan ketakutan. Kalau mahasiswa kan dia takut, kalau dia ketahuan dia nggak jadi ujian atau seperti apa gitu. Nah mungkin udah jelas-jelas sih kalau mahasiswa itu mahasiswa kami gitu, sehingga saya bisa disclosure lah di sini gitu. Jadi mahasiswa itu udah jelas ada tanda dan gejala dan dia menutupi gitu, sehingga kita screening di lab, kita mau masuk dia nggak ada gejala gitu kan. Kalau saya bilang ini suatu kejahatan, bisa nggak ini kita kategorikan satu kejahatan gitu kan? Karena dia menutupi kondisi dan dia sebenarnya sudah tahu, dan itu akhirnya merugikan orang lain gitu. Nah di teknik pernah terjadi, tolong jangan dikasih tahu gini-gini, ya nggak bisa dong gitu ya, masa nggak boleh dikasih tahu? Ya kita kan harus tahu dia hari itu dia dengan siapa gitu kan. Terus
ya mungkin yang lain juga gitu. Mungkin saya berpikir apakah ada punishment, mungkin ini sangat ekstrim dalam tanda kutip gitu. Punishment dalam tanda kutip artinya itu tuh wajib dilaporkan gitu, karena kejahatan kemanusiaan kalau menurut saya gitu. Jadi lebay, tapi ya itulah mungkin gitu. Jadi kejadiannya ada di unit kerja kita, siapapun itu dilaporkan, mungkin harus di-disclosure. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, baik. Bu Tuti kayaknya gemes banget Bu ya. Iya. Ya, memang betul itu jadi masalah sekali ya. Banyak sekali orang yang akhirnya menutupi karena takut, ya itu tadi masih dianggap aib mungkin ya, masih dianggap aib, takut ya apa-apakan, bahkan ada juga yang takut dilaporkan dan sebagainya. Itu tugas kita semua memang terutama bagian publikasi, yaitu saya ya, untuk terus berkampanye gitu. Mudah-mudahan kita akan bisa semakin lama semakin mencerdaskan semua warga Unpad gitu, bahwa melaporkan itu adalah satu hal yang paling penting dalam pencegahan, dan terutama kita tidak memikirkan diri kita sendiri, tapi juga paling penting adalah keamanan orang lain juga. Seperti itu mungkin. Baik, kita masuk ke agenda terakhir dari diskusi ini, yaitu merumuskan rencana tindak lanjut ya setelah ini seperti apa. Tindak lanjut yang dimaksud di sini tentu saja adalah kita harus membuat pertemuan lagi, gitu ya, untuk berkoordinasi antara champion dengan Satgas. Tadi Kang Inu juga muncul nih idenya ya di chat box gitu dalam waktu dekat terkait dengan tupoksi champion. Pada intinya adalah tadi setiap champion di unit kerja dan atau di fakultas itu silakan kalau ingin membuat teknis sendiri ya dengan panduan SOP yang sudah ada di website. Nanti teknis tersebut bisa di-share kepada Satgas dan kepada champion yang lain, siapa tahu bisa diadopsi gitu ya. Itu juga salah satu cara yang bisa kita lakukan. Namun mungkin dari Kasatgas, apakah memang kita punya agenda untuk tindak lanjutnya, nanti kita akan pertemuan lagi bersama seperti ini, atau seperti apa? Ya, ini saya sangat berterima kasih kepada masukan-masukan yang ada, karena membantu menjadi mata kami, telinga kami, dan apa yang luput itu nanti kita coba renungi ya, kita pelajari dulu, sehingga nanti kita bisa mengadakan progres dari pengalaman-pengalaman tadi di setiap prodi yang tentu sangat berbeda, tapi ada pola-pola yang mungkin tadi sangat banyak sekali kita bisa implementasikan dalam waktu singkat. Setidaknya setiap minggu ada progres. Insya Allah kita akan coba tingkatkan upaya kita, Pak Dandi ya. Jadi mungkin izinkan kami tim Satgas nanti meresume nih Pak Dandi ya, catatan-catatan tadi baik dari chat dan rekamannya ini insya Allah direkam juga, jadi nanti kita bisa putar ulang atau apa untuk melihat segmen-segmen usulan yang sangat kritis dan penting, sehingga kalaupun tidak semua kita bisa membuat skala prioritas mana dulu yang kita akan dahulukan gitu. Terima kasih Pak Dandi. Ya, tentunya nanti akan ada pertemuan lagi. Untuk sementara kita fokuskan komunikasi kita di WA group yang sudah dibuat untuk champion ya. Dan sekali lagi mohon yang belum mengisi daftar hadir untuk segera mengisi, karena nama-nama tersebut akan kita gunakan untuk memasukkan data ke dalam WA group, sehingga tidak ada anggota champion yang tidak terinformasikan nanti. Nanti informasi selanjutnya tentang pertemuan berikutnya akan disosialisasikan juga melalui WA tersebut, dan juga melalui informasi kepada tiap fakultas dan unit kerja. Sebetulnya itu ya yang bisa kita simpulkan pada sore hari ini. Ibu Bapak, terima kasih banyak atas usulan dan pertanyaannya, yang juga beberapa hal tidak terpikirkan akan dipertanyakan gitu ya, dan akhirnya bisa terbuka juga di sini. Termasuk juga usulan air garam, keren banget itu. Dan usulan bikin video tadi ya, keren banget. Itu juga jadi masukan buat kami. Terima kasih banyak atas diskusi yang sangat sehat ini. Saya kembalikan kepada Kang Adel. Maka terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Dandi atas kesempatannya yang telah memandu diskusi maupun rencana tindak lanjut ini dengan luar biasa sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan berakhirnya diskusi dan rencana tindak lanjut kita, mudah-mudahan
ini menjadi suatu kekuatan, menjadi suatu kesimpulan buat kita semua, sehingga kita dapat memberikan hal-hal yang bermanfaat tentunya, terutama dalam penanganan pencegahan COVID-19 di lingkungan Universitas Padjadjaran. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun itu berupa pendapat, berupa aktivitas, berupa pemikiran, merupakan suatu ladang amal hendaknya bagi kita semua. Mudah-mudahan kami dari tim Satgas, dari panitia, selalu mendoakan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Bapak Ibu yang lagi sakit mungkin, mudah-mudahan akan segera sembuh, kemudian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi satu ibadah bagi kita semua. Bapak Ibu, dengan berakhirnya kegiatan hari ini, maka berakhir pula pelatihan champion kita pada hari ini. Mungkin ada tambahan atau masukan dari Ketua Satgas atau Pak Direktur? Cukup. Baik. Hatur nuhun Pak Direktur, hatur nuhun Ketua Satgas, Bapak Ibu, para pimpinan, hatur nuhun pisan atas kehadirannya. Saya selaku MC pada hari ini mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada perkataan yang tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.